Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma izi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna allaha hadisa. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah subuh Masjid Rukis yang berbahagia dan insyaallah sekaligus dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan puja-puji syukur atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia, curahan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai dengan saat ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan kepada kita, yaitu berupa umur. Masih diberikannya waktu oleh Allah SWT untuk hidup di buminya ini. Dan kemudian ada nikmat yang paling agung, yang paling mulia, yang paling tinggi yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, iman dan Islam, yang tidak diberikan oleh Allah SWT kepada sembarang makhluknya. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kami tunjuki orang yang kami kehendaki, kami sesatkan orang yang kami kehendaki. Dan alhamdulillah, insyaallah, walaupun klaim iman itu tidak bisa kita pastikan, tapi sudah ada ciri-ciri orang beriman dengan yang kita hadir di masjid ini. Karena salah satu ciri orang yang beriman itu dalam surah Al-Baqarah di pangkal itu adalah mendirikan sholat. Salah satu ciri orang beriman itu mendirikan sholat. Ayat Allah SWT. Kemudian ciri yang lain dalam hadis, orang beriman itu mencintai masjid. Dalam hadis dan Al-Quran dan hadis juga, ciri orang beriman itu bersaudara. Bersaudara. Dan otomatis ketika sholat, kita berjamaah, maka ya pasti di sanalah kita mencintai saudara, karena ya, tidak akan betah di masjid ini kalau kita risih dengan saudara seiman kita. Jadi perlahan-lahan pasti ada kecintaan. Dengan kita sholat ke masjid berjamaah itu perlahan akan muncul kecintaan pada saudara. Bahkan saking dekatnya kalau terus-menerus kita sholat berjamaah sampai wajahnya hafal, wajah-wajah saudara kita itu familiar, hafal. Bahkan kalau sudah berinteraksi bersaudara betul, sampai ke langkah-langkahnya pun hafal. Jadi Rasul itu hafal langkah-langkah saudara itu. Sesama sahabat itu hafal langkah-langkah sahabat itu. Saking akrabnya, saking bersaudara, sampai hafal langkahnya. Jadi Abu Bakar itu, wah ini langkah Umar. Walaupun beliau tidak melihat Umar di halaman Masjid Nabawi itu. Apalagi Rasul hafal betul, oh ini langkahnya Bilal. Dan Rasul itu tahu langkah Bilal itu, bahkan beliau Isra Mi'raj pun masih hafal ya. Oh Bilal, ternyata Bilal ya, sudah ada di ya, bunyi langkah Bilal itu sudah terdengar dari Rasul. Nah saking luas sekalian, makanya kita memang tidak mengklaim kita ini ya, pasti itu tidak. Cuma ciri orang beriman itu sudah ada. Ya kalau sudah nampak cirinya, ya namanya sudah ada cirinya kan. Ya, setidak-tidaknya insya Allah kita berusaha menjadi orang yang beriman. Kita memang bukan orang yang terbaik, tapi kita berusaha untuk menjadi orang baik. Kita mungkin masih jauh dari orang yang paling soleh, ya, tapi kita berusaha untuk menjadi orang soleh.
kita tidak mungkin akan mencapai derajat suci. Karena suci itu wilayah malaikat dan wilayah Nabi. Apa yang kita lakukan adalah bersuci, berusaha untuk suci. Berwudu itu bersuci, membaca Al-Quran itu membaca ayat suci, infak sedekah itu perbuatan orang suci, zikir-zikir itu perbuatan orang suci. Jadi yang Allah nilai itu adalah perjuangan kita untuk menjadi suci itu. Karena kita diberi nafsu, maka kita dapat nilai dengan kita bersuci itu. Kalau kita nggak punya nafsu seperti malaikat, tidak ada nilainya lagi. Nggak ada nilainya lagi. Kalau kita sudah suci sampai ke derajat malaikat, maka kita tidak bernilai lagi perjuangan kita itu. Maka itulah orang yang beriman pada Allah SWT. Ya, tentu rasa syukur ini betul-betul kita tingkatkan setiap waktu, setiap saat. Betapa nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada manusia. Dipilih Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan prerogatif ya, orang itu bisa beriman atau tidak. Beriman atau tidak, Allah yang telah menetapkannya. Bahkan didoakan oleh Rasul saja ya, belum tentu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang preman Quraisy waktu itu ya, jagoannya Quraisy. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Abu Jahal. Dua-duanya jahiliyah. Jagoan jahiliyah. Dua-duanya didoakan oleh Rasul SAW. Dan doa Nabi dikabulkan untuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam. Abu Jahal tidak. Abu Jahal tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Rasul mendoakannya. Nah, kita yang hari ini hanya didoakan oleh Rasul 14 abad yang lalu supaya kita beriman pada Allah, mendapat hidayah dan dikabulkan oleh Allah SWT. Ya. Kita bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mari kita bersyukur pada Allah SWT dengan bersama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam semua tercurah pada junjungan kita yang mulia, Nabi Agung, utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasul Muhammad Ilahi. Beliau utusan Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke dunia ini ya, sebagai nabi dan rasul untuk menyampaikan al-Islam ini ya. Kemudian disampaikan lagi, disambung oleh para sahabat, keluarga, tabi'in wa tabi'in. Kemudian kita juga sampai hari ini dengan dakwah beliau itu kita menemukan Islam karena perjuangan beliau. Jadi sangat tidak layak kita tidak mencintai beliau itu. Sangat tidak layak ya. Nah, bersalawat pada Nabi itu kalau ucapannya kan gampang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi. Tapi salawat yang sebenarnya itu mengikuti beliau. Bersalawat yang sebenarnya itu adalah mengikuti beliau. Dan itu dapat rekomendasi dari Allah. Jangankan manusia, Allah dan malaikat aja bersalawat dengan beliau itu. Ya ayyuhallazina innallaha la malaikatu yusallu ala nabi. Allah beserta malaikat aja bersalawat pada beliau itu, mengucapkan salawat. Nah, kita umatnya ini ya, bersalawat pada beliau, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, kalau Allah dan malaikat bersalawat kepada beliau, memang beliau itu sangat layak. Ya, Allah ucapkan salawat, malaikat juga ucapkan salawat. Ya, karena makhluk yang sangat agung, yang sangat mulia. Kita sebagai mengaku umat Muhammad, ya, salawat kita mengikuti beliau, ya, menuruti beliau. Ittiba, mengikuti beliau. Ya. Ittiba. Nah, ittiba kepada Allah dan Rasulnya itu, sekalian, kesetiaan kita pada Allah dan Rasul itu ya, harus iman. Harus iman. Diawali dengan iman. Akal, boleh tidak kita mengikuti Nabi Allah dan Rasul itu ya, menggunakan akal, pikiran, ya, ijtihad boleh, tapi harus didahulukan dibimbing oleh iman. Ya.
Karena kalau sudah wahyu, kalau sudah iman, ya, itu tidak boleh dikesampingkan. Akal pikiran harus mencocokkan dengan wahyu. Karena tidak mungkin Allah itu salah. Kalau pikiran kita berpeluang salah, akal kita ini berpeluang, sangat besar peluang salah. Makanya para nabi dan rasul dan para sahabat itu kalau sudah dalil, ya sudah, akal akan tunduk dengan dalil. Kenapa? Akal kita ini pendek. Contoh Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih Ismail, itu tidak masuk wilayah akal. Nggak bisa akal masuk wilayah itu murni wilayah iman, murni wilayah iman. Hai Ibrahim, sembelih anakmu, sembelih anakmu. Mana ada akal bisa masuk di sana? Nggak bisa. Di situ hanya bab iman, bab taat, sami'na wa ata'na. Udah disembelih. Dia tidak menghitung akan selanjutnya jadi apa. Karena dia beriman kepada Allah, Allah tidak mungkin akan mencelakakan. Ya kalau logika disembelih, mati anakku kalau logika. Ya ngapa Tuhan ngajak aku membeli anak nih? Kalau logika sekalian dia langsung nyembelih Ibrahim itu nyembelih anak. Ya sekarang kalau mak ini lah dapat sama dengannya. Ternyata rencana Allah ya seperti itu kalau terjadi. Tapi waktu itu belum terjadi. Betul-betul Ibrahim, Ismail, ya, istrinya Siti Hajar itu betul-betul pasrah karena dalam rangka ketaatan. Ya sudah Pak, sembelihlah aku nih. Insya Allah Bapak mendapat aku dalam keadaan sabar. Sembelih. Bayangkan wah sekalian, ya. Begitu disembelih, leher kambing itu mendahului pedang. Padahal yang dipotong itu leher Ismail. Yang dipotong itu leher Ismail. Allah dahului lebih duluan leher kambing ketimbang leher Ismail. Pedang itu sekalian didahului oleh leher kambing. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, Ismail Allah tarik ke sebelah kanan. Sep, dipasang leher kambing. Mana bisa makhluk mengerjakan itu? Nggak bisa. Secanggih apapun teknologi produk manusia, tidak akan bisa mendahului pedang yang sudah lengket ke leher. Nggak akan bisa. Secanggih apapun teknologi. Coba ini leher, pedang ada di sini. Secanggih apapun teknologi nggak akan bisa mendahului mata pedang. Nah, jadi itulah iman. Iman itu begitu. Jadi kalau sudah cinta, kalau sudah iman, dia kadang-kadang melampaui wilayah akal. Jadi kalau ada orang merasa akan miskin kalau sholat, wah itu jauh, jauh. Makanya orang kalau tidak sholat, gara-gara takut miskin, meninggalkan sholat, mencari duit, meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, gara-gara dunia ini, ya sudah. Dia sudah tidak bersama iman. Nggak ada imannya, dia nggak percaya kepada Allah, nggak percaya. Termasuk kita kalau dengan corona nggak berani lagi ke masjid, dengan corona nggak berani ke masjid, dengan isu corona nggak berani lagi merapatkan saf, takut mati. Oh mati ya kalau ketularan merapatkan saf. Di mana lagi iman kita itu? Secara keyakinan, secara iman. Padahal logikanya kan menerima kalau di pasar boleh bersentuhan. Di tempat keramaian boleh bersentuhan, di tempat pesta, di tempat hiburan boleh bersentuhan. Tapi di masjid, banyak masjid-masjid itu tidak mau lagi, tidak mau lagi berdekatan, takut sama corona. Jadi Tuhan pindah, luruskan luruskan dan rapatkan saf. Rasul langsung yang mengajarkan itu.
Rasul langsung yang mengajarkan. Tapi akhir-akhir ini corona, sekalian seolah-olah mengalahkan iman. Padahal ya biasa-biasa saja penyakit corona. Ya. Jangan mempengaruhi, jangan membuang iman kita, menggusur iman kita. Ya udah pakai aja hand sanitizer kalau lagi bergaul sama orang banyak, ya. Sekedar usaha, ikhtiar. Tapi giliran mati akan mati, ya sekalian tanpa corona pun kita mati, tanpa penyakit corona pun sudah ada penyakit sejak dahulu. Jadi biasa-biasa aja yang lain itu. Kita kalau corona kan memang ada, mensikapi corona itu harus dibimbing oleh wahyu. Ya. Kalau memang corona itu ada, sekalian menghadapi corona itu bersikap harus dibimbing oleh wahyu, harus ditunjuki oleh Al-Quran. Ya. Nah sekalian yang rahmati Allah SWT, waktu terus berjalan. Mari kita perkokoh untuk mengikuti ittiba pada Rasul. Baiknya juga kita ucapkan salawat kepada beliau itu bersama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Supaya kita komit, bukan sekedar ucapan, tapi ucapan itu untuk mengistiqomahkan kita ittiba pada beliau. Baik sekalian, pada subuh yang mulia ini, yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ya, sebuah betapa berharganya waktu kita ini. Ya. Betapa berharganya waktu. Waktu itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala dikatakan yang paling kuat, ya mungkin iya. Jadi makhluk Allah yang paling kuat itu waktu. Banyak makhluk Allah tuh, ruang, waktu, langit, bumi, hujan, badai, laut, petir, gempa, tsunami, likuifaksi. Ada pula istilah likuifaksi. Ada yang sudah tahu likuifaksi? Kalau gempa bergoncang bumi, kalau tsunami air laut naik ke darat, kalau likuifaksi bumi berputar, diaduk seperti di blender. Nah, itu kejadian di Palu, 7 hektar tanah, 726 buah unit rumah ya, diputar seperti blender, masuk ke dalam. Lapisan atas yang keras masuk ke dalam bumi, ya, amblas masuk batang pohon kelapa, batang mangga, sama rumah hilang, masuk ke dalam bawah. Yang keras ke bawah, yang cairan bumi yang cair di bawah ke atas. Sampai hari ini tidak tahu kemana larinya itu. Nah, itu kata para ahli likuifaksi. Kata para ahli, aku tuh lah menau lah nyebut-nyebut istilah orang tuh. Jadi likuifaksi. Nah itu termasuk makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Tidak bisa. Manusia tidak bisa ngerem gempa, tidak bisa ngerem badai, ya, nggak bisa ngerem tsunami. Nah di atas ini yang paling kuat itu adalah waktu. Berjalan waktu nih Pak sekalian, menghabisi seluruh ya, makhluk yang ada di alam jagat raya itu. Bahkan sang malaikat sakaratul maut pun suatu saat dihabisi oleh waktu. Ya, malaikat maut itu tukang cabut nyawa itu nanti habis dimakan waktu. Karena begitu sampai waktu di hari kiamat nanti tugas dia selesai mencabut nyawa, maka malaikat maut pun akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tugasnya selesai. Karena malaikat maut itu tugasnya nanti sampai terakhir dia mencabut makhluk terakhir. Selesai tugasnya, pensiun. Begitu pensiun langsung malaikat maut itu dicabut keberadaannya, habis. Jadi yang tidak dimakan waktu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala sang pencipta waktu. Itu ya. Yang tidak habis dimakan waktu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala sang pencipta waktu. Lah Quran kan waktu kan? Waktu kan tidak ada orang yang tahu kapan waktu itu titik nolnya, tidak ada. Tidak ada orang yang tahu kapan waktu titik nolnya. Tidak mampu Pak. Teknologi secanggih apapun, alat peneliti, para ahli, para pakar penghitung waktu, tidak ada yang mampu meneliti sejak kapan, apa 1 juta tahun yang lalu, 2 juta tahun yang lalu, 10 juta tahun yang lalu, 1 triliun waktu yang lalu, waktu itu titik nolnya, tidak tahu.
Wah, ini kemarin sore, apa namanya, hari ini apa? Tanggal miladiah, tahun masih tanggal berapa hari? Tanggal 6, 7, 9 April ya, 2021 Masehi. Jadi 2000 yang terlalu itu bukan titik nol. 4000 tahun sebelum Masehi bukan titik nol. 1.000.000 tahun sebelum Masehi itu bukan titik nol. Karena waktu itu berlaku di alam jagat raya semesta ini. Hijriah. Ini misalnya tahun Hijriah 1442 Hijriah. Ya, penghitung sejak awal Hijriah. Nah, maka awas sekalian, marilah kita merenungi waktu ini. Karena jangan sampai kita salah dalam bersikap. Jangan sampai kita salah dalam mengambil pilihan. Jangan sampai kita salah dalam berpihak untuk mengisi hari-hari, ya, detik-detik, menit-menit, ya, jam atau hari, minggu berganti, bulan-bulan habis berganti tahun. Karena waktu itu sangat mahal, sangat kuat, dan tidak akan pernah ada kesempatan lagi setelah waktu berlalu, walaupun 1 menit yang lalu. Tak akan ada kesempatan lagi. Oleh karena itu, sekalian, orang yang paling beruntung dalam hidup ini adalah orang yang paling cerdas. Jadi yang beruntung itu orang yang cerdas. Aksaruhum lil mauti zikra. Orang yang cerdas di dunia ini orang yang banyak mengingat mati. Lalu nusul lagi sahabat. Kalau tadi cerdas ya Nabi, siapa? Siapa yang paling cerdas? Sahabat itu pintar pun, sahabat itu. Ya. Sahabat itu pintar pun. Kalau Nabi mengatakan yang cerdas nih, kata Rasul. Kata sahabat nyeletuk. Ya Rasul, kalau itu cerdas, siapa yang paling cerdas? Istidada lahum ulaika ahyas, kata Rasul. Jadi orang yang paling cerdas, kalau tadi cerdas, aksaruhum lil mauti zikra. Orang banyak ingat mati itu orang yang cerdas. Lalu orang cerdas-cerdas tadi siapa yang paling cerdas dari yang cerdas-cerdas? Istidada lahum ulaika ahyas, kata Rasul. Orang yang paling cerdas itu orang yang paling sibuk, orang yang paling banyak menyiapkan bekal untuk mati. Itu dia. Orang yang paling cerdas, orang yang paling tidak tertipu. Ya, orang yang paling cerdas, pebisnis yang paling uluh. Pebisnis yang paling uluh. Pedagang yang paling uluh. Ya. Ulung itu ulung, kalau bahasa kita apa? Ulung itu lah, piawai. Piawai. Ya. Bukan pilihan. Lihai. Lihai. Piawai. Ulung. Ya. Orang yang paling ulung, orang paling piawai itu orang yang paling cerdas. Orang yang bisnisnya menyiapkan jutaan tahun, miliaran tahun tanpa batas ke depan. Jadi kalau kita numpuk-numpuk bisnis sekedar untuk kepentingan besok, itu pendeknya. Kalau kita numpuk-numpuk kepentingan bisnis hanya untuk hari esok, di hari tua, itu pendeknya. Ini menyiapkan bisnis untuk jangka tanpa batas. Ya. Kata siapa misalnya mobil tidak bisa dibawa mati. Kalau orang yang bodoh memang tidak bisa bawa mobil mati. Pikirannya ini mungkin mobil masuk ke kubur, itu orang bodoh. Tapi kalau orang cerdas, mobil bisa bawa mati. Jual, sedekahkan ke masjid, dibawa mati, asli. Asli. Siapa nak batak mobil mati, jual kala pagi, buat kala, itu apa masjid ni? Tahu pagi belum? Bagi-bagi. Mobil tu 100 juta, beli ke lampu 3 buah, beli ke AC 2 buah, 3 buah lagi, ambal, apa lagi yang kurang? Buatkan ada madrasah kecil, apa lagi? Habis kali 100 juta, itu dibawa mati. Itu orang cerdas. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang bodoh. Pasti orang cerdas melakukan itu, karena orang cerdas tadi berdasarkan iman. Banyak menyiapkan kehidupan untuk mati. Itulah orang cerdas. Maka mobil tadi dijual, sekalian dia mati nanti bawa mobil.
Bahkan lebih dari mobil itu. 70 kali lipat dari mobil itu, bahkan 700, bahkan 7.000 tanpa batas, apalagi di bulan puasa. Bulan puasa, jualkan mobil untuk jalan Allah SWT. Mobil sebuah tadi bisa 70, bisa 700, bisa 7.000, bisa 70.000. Bayangkan itu, kali kelak. Sebuah mobil lebih 100 juta, nanti di akhirat membiak menjadi tanpa batas, jadi 7.000 buah, 700 buah, 70.000 buah, 700.000 buah, tanpa batas. Di hadis itu tanpa batas. Untuk apa katanya mencari dunia? Tidak mungkin rumah dibawa mati. Untuk apa cari duit? Tidak mungkin duit bawa mati. Salah paham model itu. Carilah duit, tapi di jalan Allah, digunakan di jalan Allah, mencarinya sesuai dengan prosedur Allah, dibelanjakan di jalan Allah, dibawa mati asli, bawa mati. Cari duit, cari harta, tapi carinya dengan jalan Allah, membelanjakan menggunakan di jalan Allah, bawa mati. Karena itu pekerjaan orang cerdas. Nah, yang bodoh itu mencarinya bukan di jalan Allah, tidak sesuai prosedur Allah, tidak pula digunakan di jalan Allah. Itulah si bodoh. Itu si bodoh. Ya. Si bodoh itu ambas kita jemu bigal. Bigal, buyan, bin oon. Bengak, bin bengak. Ya. Tidak bermanfaat. Bahkan dia mencarinya berdosa, dia membelanjakannya dengan juga berdosa. Bukan sekedar tidak manfaat, bukan sekedar mubazir, masih enak kalau nol. Ini bukan nol, min. Ya kalau nol imbas habis, ya sudah. Mubazir kan apa arang habis mesti binasa, sudah nggak ada apa-apa. Tapi ini min. Ya. Nauzubillah. Maka oleh karena itu, apa yang dirahmati Allah SWT, betapa waktu sangat mahal. Ya, lah kasihan lagi di kelabat. Siapa di sembahyang subuh akap ini tinggal, ya. Ketinggalan loh, ya. Ketinggalan, nggak akan terulang lagi. Demi Allah, subuh ini tidak akan terulang lagi. Makanya Pak, orang yang tidak memanfaatkan waktu, tidak mengikuti Nabi, tidak mencintai Rasul, tidak mencintai Islam, itu penyesalan tanpa batas. Tidak bisa lagi digambarkan penyesalan mereka itu, ya, tidak bisa lagi ditimbang penyesalannya itu nanti di akhirat. Tidak bisa. Ya kalau di dunia kita menyesal sekedar nutusi pala, aduh nyesal, ngapa pula dia calon anggota dewan tadi habis tanci 200 juta, ya paling sekedar nutusi pala, nyesal, ngapa pulanya dia aku bermaksiat kemarin, ya. Aduh nyesal, ngapa pulanya aku aduh ke situ kemari, paling nutusi pala. Dan masih bisa kembali kalau di dunia, karena masih ada waktu untuk kita kembali ke jalan yang benar, taubat, tidak melakukan kesalahan yang kita buat. Masih ada, masih aman itu, ya. Ibarat kehilangan nasi sebungkus tertumpah, tapi bekas kita ini banyak di sini, ya. Asal galak anak tercapak lah itu, jangan lagi ulangi, jangan lagi tercapak lagi, ya. Begitu kita masih hidup melakukan kesalahan sebesar apapun, kita masih ada waktu untuk bertobat. Di akhirat nanti ngejim, ini ibadah lagi, mati di tempat, ya. Ngejim, ya. Kron ngejim, ya. Ya. Jatuh tapai ini kan, umpan tapai ini kan ngeras lagi, ngejim, tidak ada lagi waktu. Itu banyak Allah gambarkan sikap-sikap mereka menyesal. Salah satu di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 42. Masih banyak ayat yang lain, tapi ini pagi ini saya sampaikan ayat ini. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru asawur rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah hadisa. Pada hari itu, dari kiamat nanti, di hari waktu tidak berjalan lagi nanti, pada hari itu
Ini Allah yang kata hari itu. Kemana kita nunjuk nih, ke situ boleh, ke situ boleh, bukan itu. Mata hidup bukan. Hari itu. Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad, kafir, mendurhakai Rasul, menentang Nabi, buat kebijakan yang merugikan Islam, buat keputusan, buat pengumuman, ya, yang menjauhkan manusia dari Islam, yang memarginalkan Islam dan umatnya, mendurhakai Rasul. Bapak-bapak membuat tempat kemaksiatan di sini, itu mendurhakai Rasul. Kenapa? Dengan maksiat orang akan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemu-jemu membuat pabrik menang keras, jual-jual warung-warung jual pabrik menang keras, pendurhaka Rasul. Buat tempat maksiat, pelacuran, perjudian, pendurhaka kepada Rasul. Nyebar-nyebarkan bacaan-bacaan, ya, pendidikan-pendidikan yang menjauhkan anak generasi dari Islam. Postingan-postingan yang menjauhkan manusia dari Islam. Pendurhaka Rasul. Pendurhaka Rasul. Berucap yang menyebabkan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan itu menjauhkan orang dari Allah dengan ucap-ucap pendurhaka. Orang ini ya, nanti di akhirat dia berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah. Nanti mereka itu tidak minta jadi tanah, sakinglah putus asanya. Ya Tuhan, jadikan kami tanah. Ya Tuhan, hancur luluhkan kami bersama tanah. Apa jawab Tuhan? Pada hari itu mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah. Dek pasal lagi bro, kata Tuhan, laude terimalah. Dek kepaca lagi kabar nak lengit. Jangankan yang besar-besar, sebesar zarah pun keburukan kejahatan kamu kami tampakkan. Sesuatu kejadian apapun dari Allah tampakkan. Masih lemah amu disilap di dunia, motong mati, ngalih badah pindah. Di akhirat motong adu lagi silap lagi, motong adu lagi silap lagi, motong adu lagi silap lagi. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jemu-jemu jahat yang ditimbangan amal kebaikannya tadi, mereka kami masukkan dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang bergejolak, api yang membara, bergejolak, menyala-nyala, menyambar-nyambar, menjilat-jilat. Api neraka. Makanya kata Imam Al-Ghazali, amun kita tunggu bermaksiat, banyak-banyak ingat neraka. Kalau kita tunggu bermaksiat, maka kita mampu meninggalkan maksiat itu, banyak-banyak ingat neraka. Jangankan manusia Pak, api di dunia ini berdoa. Api di dunia ini berdoa, Allah ya Allah, Tuhan, jangan gabungkan kami dengan api neraka. Api takut Pak, api jadi takut dengan neraka itu. Api, sesama api takut. Sakingkah seram, sakingkah beringasnya api neraka itu. Kalau kita sama kita, kita agak lemah-lemah. Ada preman gagah perkasa di situ Pak, preman luar biasa. Ya, bergigi panjang, bertinggi besar, bertato-tato. Berdoa ya Tuhan, jangan Tuhan yang pasti aku ngelana itu. Lu itulah api demi itu takut dengan neraka itu. Kalau kita berhadapan dengan preman, Tuhan, jangan ya Tuhan aku dipasti ngelana itu ya Tuhan. Ya Allah, jangan aku bertemu dengan itu. Saking takutnya Pak, api dunia itu api neraka. Kan nyilap jemau gitu Pak. Api dunia yang kita takuti panas ini Pak sekalian, berdoa ya Tuhan jangan satukan aku dengan neraka itu, takut habis saking beringan neraka itu. Ya, amu dengan api dunia saja kita motong. Ini nanti api neraka yang ditakuti api dunia nyilap jemau nanti. Nyilap jemau. Nyilap siapa? Itu tadi rumah ni Jabau Malkukak. Rumah ni Kundun Embal. Yang ini dia yang tadi. Tadi 50 HP ini kelam surang. Ayo tahu.
An-Nisa 42, perlu diulangi. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah keempat. Dibiasakan menghafal ini, urutan surat. Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya, dan seterusnya. Al-An'am, Al-Arab, Al-Anfal, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, maka sekalian, Al-Quran yang kita baca sebagai petunjuk, sebagai nyesal, kalau sudah Al-Quran, ya sudah. Sami'na wa ta'na. Ya. Akal boleh berfungsi, pikiran boleh berfungsi, tapi jangan berspekulasi. Ya, akal pikiran dibimbing oleh wahyu. Wahyu tidak akan salah dan telah terbukti sejak dahulu. Ya. Jadi itulah, janganlah kita gara-gara sembahyang takut miskin, gara-gara beragama takut ketinggalan, gara-gara kita taat ini takut tidak gaul. Itu tidak usah itu. Taat pada Allah SWT. Tidak usah kiri kanan manusia itu ya, diperhatikan. Segala mengaminkan apa namanya itu ya, bisi-bisikan selain Allah itu. Ya. Taatlah pada Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang paling beruntung. Itulah orang yang paling cerdas. Aksaruhum lil mati zikra. Isi dari lahum ulai akhiras. Yang cerdas orang yang banyak ingat mati, dan yang paling cerdas orang yang paling sibuk menyiapkan kehidupan untuk bekal setelah mati. Sekalian mari konsentrasi dengan ini. Mumpung waktu masih ada, di keruan kita entar pagi, entar lusa kita mati. Mbak ini banyak aja mati mendadak, karena aku takziah hampir tiap malam. Ada ini pakai bidapan, di kedua orang pun dia pakai bidapan, dia berarti mas sekalian. Ya, nak main dom, mas sekalian, nak main domino, nunggu-nunggu, kurang keting. Ya, lalu bersegesir iya, mas sekalian di batak rumah nih enggak, jam 12:30. Aku ceramah di malam. Jadi agak-agak itu pak. Josianya ditangkap basah. Apa namanya itu? Dalam kondisi kita tidak beriman, nauzubillah, summa nauzubillah. Pada Allah sama ampun, astagfirullahalazim, Bapak sekalian. Demikian saja mudah-mudahan berkahnya. Mari kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala la ilaha illa anta. Mohon maaf pada semuanya, pada Allah sama ampun. Nasrul minallah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.